Halo, apa kabar untuk Leo? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke. So, kali ini aku mau reading buat Leo ya, tentang ciri-ciri orang yang akan hadir di tahun 2021. Sekali lagi, di sifatnya adalah general reading, nggak semua harus resonate, ambil dari segi positifnya, dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana ya. Oke, untuk Leo. Jadi kalau tiba-tiba di sini ada readingan nih lo Leo, yang kira-kira dan kemungkinan, nah kita ngomong masalah kira-kira dan kemungkinan yang akan hadir. Jadi nggak semua juga harus, nih semua para single kemungkinan untuk Leo semua akan dihadapkan dengan orang yang seperti itu juga enggak ya. Oke. Aku cek dulu di sini untuk Leo. So, di sini untuk energi Leo single ya. Energi untuk Leo single. Oke, kita ada The Hierophant. Kita cek dulu di energi kamu. Hierophant ini menandakan tentang apa ya, tentang tradisi bisa juga, atau mungkin sebagian dari Leo saat ini sedang mengalami banyak sekali perubahan, terutama dari segi apa ya, dari segi ibadah mungkin ya. Jadi lebih memperkuat dan mempertajam ibadah kamu di sini untuk Leo bisa juga, atau di sini kamu lagi kalau namanya orang tua, kamu nanti kalau cari pasangan harus begini, harus begini, harus begini, bisa juga kayak gitu ya. Orang tua nggak mau kalau semua kamu begini, 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 begini. Jadi kayak penuh dengan aturan-aturan juga dalam hal asmara ini bisa juga ya untuk Leo. Atau saat ini kalau aku melihat ada situasi di mana kamu benar-benar harus memilih seseorang yang baik buat kamu dan tidak. Karena di sini aku melihat ada situasi kadang-kadang sebagian dari kamu nggak tahu apakah orang ini baik buat kamu atau tidak. Nah, aku melihat ada situasi juga seperti itu. Jadi kayak terkadang ada salah pilih juga ya. Menurut kamu dia orang baik, ternyata enggak. Nah, oke. Di sini bisa juga gimana ya, cukup berat untuk saat ini Leo, terutama yang single ya. Beberapa dari kamu, kenapa sih Kak sampai saat ini kita belum mendapatkan seseorang yang cocok, atau sama sekali aku nggak ada orang yang deketin, atau sama sekali aku nggak ada orang yang cocok. Nah, terutama untuk laki-laki. Di sini kalau kamu Leo yang laki-laki, jika kamu menunggu, ini juga nggak akan datang. Intinya seperti itu. Jadi ada kalanya kamu harus lebih ke arah apa ya, intinya ke arah berusaha. Nah, berusaha mungkin cari-cari dari teman-teman kamu atau apa, karena di sini aku lihat ada beberapa single yang cukup sulit untuk menemukan orang yang baik buat kamu atau yang cocok buat kamu di sini ya. Nah, ini dia, aku lihat ada situasi seperti itu untuk Leo. Aku lihat ada Ace of Cup ya kan. Di sini aku melihat ada sebagian dari Leo ini kayaknya mengharapkan orang baru, benar-benar orang baru ya. Oke. Tapi namanya kalau kita ngomong masalah ciri-ciri, aku nggak tahu apakah orang ini dari masa lalu atau tidak. Yang jelas orang ini akan aku lebih ke arahkan seperti apa dan gimana sifat karakter dia yang akan hadir buat kamu di tahun 2021. Oke? Kita cek dulu di sini untuk energi siapa yang akan hadir buat Leo. Bisa saja kamu kalau untuk single-single itu kayak gini ya. Aku merasa kalaupun ada orang yang suka sama kamu, kamu nggak suka sama dia. Di sini kalau aku lihat, kalau kamu yang suka sama orang itu nggak suka sama kamu, atau sebaliknya selalu mengalami kegagalan dalam hal asmara, atau bahkan sampai saat ini teman-teman itu kayak masih belum mendapatkan seseorang, bahkan mantan aja nggak punya. Nah ini loh ya. Padahal di sini beberapa dan aku lihat kebanyakan dari kamu itu kayak berharap ada kemajuan situasi dalam hal asmara di tahun 2021 kalau aku lihat. Oke. Aku cek dulu ciri-ciri.
Ten of Winter. Seven of Winter. Orang ini cukup banyak sekali pemikiran ya. Oke, di sini aku lihat ada Prince of Spring, ada Prince of Summer, the bottom of the deck kita ada ego. Oke, jadi ini sifat secara keseluruhan kalau aku melihat ada ego. Jadi kayak orang ini sangat lebih kecenderung sedikit-dikit dipikir, apa-apa dipikir. Dan orang ini lebih cenderung untuk menggunakan pola pikir dia ya teman-teman. Oke, kita ngomong masalah ego, ini dia bukan harus ego juga. Dia belum tentu kayak menjadi orang yang egois. Tetapi kalau dia ini udah menginginkan sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapatkan itu. Terkadang dia nggak tahu apa yang dia lakukan ini adalah bakal buruk buat dia atau bakal baik buat dia. Nih, aku melihat orang ini cukup ambisius dalam hal-hal duniawi. Nah, di saat kamu lagi memperdalam mungkin ibadah kamu atau apa, kamu suatu saat akan terhubung dengan seseorang yang masih kayak memikirkan keduniawian, segala sesuatu tentang harta, tahta, terus segala sesuatu tentang apalah, di sini aku nggak ngerti ya. Terus di sini aku melihat ada orang ini penuh dengan rasa takut, cemas ya. Kalau aku lihat ini yang paling mendominan dalam pribadi dia. Oke. Di sini kalau aku melihat, jadi kayak orang ini terkadang itu ketakutan-ketakutan sendiri, merasa cemas-cemas sendiri, padahal mungkin menurut kamu nggak perlu ada yang dicemaskan, tetapi dia itu kayak mencemaskan. Jadi kayak memang di sini aku melihat kayak orang ini kayak merasa di lingkungan dia, dalam kehidupan dia itu kayak, aduh gimana ya nanti kalau kayak gini, aduh gimana ya kalau kayak gini, aduh seperti apa ya ini. Aku melihat ada situasi seperti itu di sifat-sifat dia. Kita ngomong masalah Ten of Winter, seperti aku bilang, orang ini mudah sekali untuk terpuruk ya teman-teman. Dia mudah sekali untuk terpuruk. Terkadang dalam menjalani kehidupan dia, aduh nanti kalau kedepannya kayak gini gimana ya, nanti kalau seperti ini gimana ya, kalau begini kayak gimana ya, nah kayak gitu ya. Terus aku melihat ada Ten of Winter ini kayak orang ini mudah sekali untuk terjatuh, orang ini mudah sekali untuk down, orang ini mudah sekali untuk patah hati, orang ini mudah sekali untuk kecewa, orang ini mudah sekali untuk beginilah begini ya. Tetapi di sisi lain dia mudah sekali untuk move on. Oke, dia mudah sekali juga untuk move on. Contoh, katakanlah dia habis putus dengan seseorang, walaupun dia sangat mencintai orang tersebut, jika memang sudah ada penggantinya, dia mudah untuk memberikan hati dia kepada orang lain, asal orang tersebut memberikan dia kenyamanan. Oke, itu aku melihat fear. Jadi kayak dia tuh melakukan segala sesuatu nggak dipikir dulu ya teman-teman. Dia melakukan segala sesuatu itu nggak pernah dipikir dulu. Jadi pokoknya apa yang dia mau itu yang akan dia lakukan. Terkadang dia nggak ngerti apa yang dia lakukan ini baik buat kamu atau baik untuk orang-orang sekitar atau tidak. Apakah yang dia lakukan nantinya ini kecenderungan gimana sih manfaat buat dia, terus resiko-resikonya kayak gimana dan seperti apa. Ini benar-benar kayak nggak bisa dia cerna. Nah seperti itu, dia orangnya gegabah ya, kita ngomong masalah itu. Oke, tetapi di sini aku lihat orang ini bisa menjadi seseorang yang berbeda-beda ya. Jadi karakter bukan pelin-pelan, beda ya. Jadi kayak seperti aku bilang, kalau dia ini sudah tidak nyaman dengan sesuatu atau situasi atau seseorang ya dalam lingkungan dia kalau udah nggak suka dengan sesuatu itu, dia akan mudah pergi begitu aja. Nih ya, jadi kayak aduh lebih baik gua hidup sendiri deh, lebih baik gua nggak mau lagi deh, lebih baik gua kayak gini deh. Karena kalau dijalani kayak, nah ini mudah sekali untuk putus asa, mudah sekali untuk menyerah, mudah sekali untuk begini. Jadi untuk Leo kayaknya kamu benar-benar harus antusias banget ya. Nah ini untuk kayak gimana ya, memberikan yang namanya suatu saat kalau dia ini datang dalam kehidupan kamu, benar-benar harus ada memberikan semangat lah ya. Kamu harus bisa menjadi motivator dia yang baik. Oke, kita ngomong masalah Prince of Spring sekarang ini. Dia memiliki memiliki ciri-ciri yang cantik atau tampan ya. Dia memiliki karakter atau wajah yang cantik dan tampan. Orang ini memiliki orangnya cukup aktif ya, jadi nggak bisa diam.
Kalau biasanya dari teman-teman ada yang introvert, dia bukan tipikal orang yang introvert. Intinya seperti itu. Orang ini memiliki dalam hal pekerjaan, kita ngomong masalah di luar seputar karir ya, bisa saja. Jadi ini bisa di karir atau di asmara. Jadi kayak salah satunya, ada saatnya dia itu orang yang percaya dirinya kuat, tetapi kalau sudah kena asmara, dia itu malah kebalikan. Nah, ini dia. Kalau dalam hal karir, dia memiliki sifat yang excited, yang cukup self-confidence, tetapi di saat dia udah kena asmara, udah menciut nyalinya, udah beda lagi ceritanya, ya. Ini, aku melihat orang ini cukup sukses mungkin dalam hal karir, ya. Sukses ini banyak tolak ukur dari teman-teman aja semua, karena tolak ukur dari teman-teman sendiri kan berbeda-beda. Sukses dalam kata arti apa, mungkin teman-teman sendiri yang bisa menilai ya. Nggak harus yang terlalu lebih, tetapi mungkin oke, orang ini sudah dapat pekerjaan, itu mungkin sudah menjadi orang tolak ukur sukses. Atau dia memang sudah memiliki tempat tinggal sendiri, mobil sendiri, itu mungkin juga sebagai tolak ukur yang sukses. Intinya, buat kamu, dia itu adalah seseorang yang sukses ya dalam hal karirnya. Aku melihat orang ini nggak betah di rumah. Seperti aku bilang, dia bukan tipikal orang yang introvert. Oke, dia adalah tipikal orang yang ekstrovert. Nih, seperti aku bilang ya, dalam pekerjaan, dia orangnya nggak bisa diam, teman-teman. Oke, dia memiliki time yang padat banget mungkin dalam hal karir dia. Dia orangnya sangat bagaimana ya, aku melihat dia ini orangnya banyak menghabiskan waktu mungkin di luar rumah, bisa juga. Terus dia ini orangnya friendly, atau bisa saja dia orang yang banyak teman, ya, orangnya banyak teman. Dalam hal pekerjaan dia memiliki rasa percaya diri yang kuat, beda dengan yang di asmara. Kalau dalam pikiran, kalau aku melihat orang ini mudah sekali jatuh. Dia memang memiliki self confidence yang cukup tinggi, tetapi tanpa kalian sadari, sebenarnya pikiran dia, ya, kita ngomong masalah pikiran dia udah kemana-mana sebetulnya. Tapi dia nggak tipikal orang yang tidak mau menunjukkan rasa khawatir dia, kecemasan dia. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Jadi bisa saja di saat dia ini ada di hadapan kalian atau di hadapan orang-orang pada umumnya, dia terlihat baik-baik saja ya teman-teman. Tetapi tanpa kalian sadari, dia ini memiliki banyak sekali masalah atau banyak sekali keraguan, banyak sekali yang namanya pikiran, banyak sekali yang namanya kecemasan. Nah ini ya, kalau aku lihat seperti itu, cuman dia tidak mau menunjukkan. Oke, kita ngomong masalah dalam hal asmara. Di sini aku melihat kalau dalam hal asmara, ya, dia terlihat mungkin cuek ya sama kamu kalau di luar, kalau bersama orang-orang secara publik. Nih, dia nggak suka dengan selalu menunjukkan kemesraan di depan orang. Dia bukan tipikal orang yang seperti itu. Terlalu menunjukkan bergandengan mungkin di depan umum atau bermesraan mungkin di depan umum, dia bukan tipikal seperti itu. Tetapi dia adalah tipikal orang yang saat kalian berdua. Nah, kalau udah berdua ini beda cerita lagi. Dia memiliki sifat yang cukup gentle, jadi kayak sensitif ya, seperti aku bilang, dia cukup bisa kind sama kamu, dia cukup baik sama kamu, dia bisa perhatian penuh saat sama kamu kalau sedang berduaan. Nah, atau nggak harus dengan kamu, intinya kalau dia sudah memiliki pasangan ya, dia adalah tipikal orang yang cukup baik, dan aku melihat dia bisa ngejaga orang yang dia sayangi. Tetapi ingat sekali lagi, orang ini itu masih minim ya teman-teman, masih minim dalam hal hubungan, masih minim. Walaupun dia ini sudah sering melakukan hubungan dengan seseorang, tapi belum tentu dia akan mengambil namanya pelajaran-pelajaran dari masa lalu, belum tentu. Dan di sini aku melihat dengan hadirnya Princess of Summer, aku melihat kayak orang ini intinya itu dalam hubungan asmara perlu banyak belajar. Nah, dia dalam hal asmara dia perlu banyak belajar. Makanya di sini kita ngomong masalah ego. Kadang-kadang merasa bahwa dirinya yang paling benar, terus
aku melihat juga ada ketakutan, kayak dia jadi orang juga nggak mau terlalu ditekan ya teman-teman. Dia nggak mau, dia ini adalah seseorang yang dia maunya ini, maunya begini. Kalau dia udah memiliki yang namanya cita-cita, keinginan, ini sulit untuk kayak kamu ngapain sih gitu, namanya juga keinginanku, biarin lah. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau dia ini udah memiliki keinginan atau memiliki sesuatu hal, dia nggak mau kayak terlalu orang lain ikut campur. Nah ini ya, orang lain ikut campur dia nggak suka di situ. Dan aku lihat apa ya, itu tadi tipikal orang yang selalu mikir yang aneh-aneh kalau menurut aku ya. Mikir aneh-aneh ini entah itu dalam asmara ataupun dalam segi karir dia atau kehidupan dia secara keseluruhan. Sering sekali dia tuh mikir yang aneh-aneh dalam kata arti belum juga dia lalui, belum juga itu kayak berlangsung, belum juga itu kayak dijalani, udah kayak aduh nanti kalau gue kayak gini nanti kerjaan gue bisa nggak ya diterima, aduh. Nah ini ya, nih bisa juga seperti itu. Kita ngomong masalah illusion of being trapped. Jadi dia itu merasa apa yang menurut dia benar itu yang juga dia percayai. Oke, jadi itu ya. Oh ya, secara fisik, kita ngomong masalah fisik ya. Orang ini memiliki, karena dia termasuk orang yang charming, jadi banyak sekali orang-orang itu mendekati dia. Nah kalau cewek ya banyak cowok yang deketin dia, kalau dia cowok ya banyak cewek yang deketin dia ya. Nih kalau aku lihat seperti itu. Dan physically dia memang benar-benar memiliki physically yang apa ya, biasa ya. Jadi gendut juga enggak, kurus juga enggak, jadi dia proporsional ya. Saat dia mungkin sama kamu ya, saat dia mungkin jalan sama kamu, termasuk dia adalah orang yang gimana bisa menyepadankan. Nah atau sekali lagi kita ngomong masalah proporsional ini secara umum, tingginya, terus dari berat badannya, ini benar-benar sudah proporsional banget. Oke? So, sekali lagi itu buat teman-teman Leo, aku akhiri. Oke? Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.